pada sore hari ini merupakan rangkaian ulang tahun Partai Golkar ke-58 dan seperti yang setiap tahun dilaksanakan oleh Partai Golkar, maka hari ini kami ziarah di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata untuk memulai rangkaian kegiatan ulang tahun. Pada hari Minggu yang lalu sudah dimulai dengan rangkaian jalan bersama yang diikuti oleh di 452 kabupaten kota dan diikuti lebih dari 2,7 juta peserta, dan ini akan dilanjutkan besok dalam bentuk kegiatan rapat konsolidasi nasional yang akan diselenggarakan di Kemayoran mulai jam 10 pagi. Dan malamnya akan ada pemaparan visi misi oleh Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan PAN dan Golkar atau KIB. Banyak yang tanya, itu gimana KIB mau tahan sampai selesai? Capresannya beda-beda. Loh, saya bilang gimana? Golkar Pak Erlangga ke partai pemenang nomor 2. Layak nggak jadi capres? Ya sangat layak Pak. Pantas, sangat pantas. Betul Golkar. Gitu. Ketumpan, ya layak juga. Ketiga sama, itu. Dan seluruh kader partai itu pasti ketua umumnya ingin jadi capres atau cawapres. Ya kalau enggak partai pada apa? Partai kan untuk pasangan. Jadi itu keinginan semua kader partai ya seperti itu. Nanti sejalan dengan waktu, konsep kita matangkan, ada keinginan, ada realita. Itulah diperlukan kedewasaan kita, dan Golkar sangat dewasa soal itu. Perkara waktu, KIB menghormati Bapak Presiden, dan tadi disampaikan akan ada treble in the shoes, kerikil di sepatu, kalau terlalu banyak capres yang di-announce sebelum waktunya. Karena kita sedang menghadapi tantangan yang besar. Partai Golkar itu kan ada keputusan Munas, itu keputusan yang paling tinggi. Tapi menurut Anda Airlangga Ganjar itu menarik? Menarik. Sampai saat ini kami masih belum memperhitungkannya. Jadi kami masih fokus pada kerja-kerja elektoral. Bung Bobi, sorry, ya partai ini dan juga untuk normatif lah yang Anda katakan. Anies Airlangga nanti. Jadi saya begini, kita bicara calon presiden wakil Kok bisa presiden Anies itu. Airlangga? Ya, kita bicara calon presiden wakil presiden itu bicara dua hal, bukan cuma popularitas tapi juga kursi gitu. Nah, antara dua hal ini kalau kita bicara formula yang benar gitu ya, itu nomor satu popularitas dulu, bukan jumlah kursi. Buat apa kursi Anda banyak tapi Anda nggak populer? Pasti kalah. Oke, Gitu loh. artinya cuma 3 nama, Ya, Pak Prabowo, Ganjar, dan Anies. Betul. Nah, yang kedua, kalau saya melihat bukan pernyataan Pak Nurdin Halid, saya melihat pertemuan-pertemuan Golkar dengan Nasdem, misalnya gitu. Ada rencana mau, ya katakanlah konvensi bersama gitu. Konvensi bersama ini kalau dari kacamata saya, cari calon presiden. Saya dengar cari calon presiden. Berarti wakilnya siapa? Erlangga. Nah, calon presiden kalau ada konvensi, itu pasti Anies. Di amandemen pasal 6A tentunya menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden itu diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Artinya partai politik yang menentukan siapa yang akan diajukan sebagai calon presiden. Kalau saya ingin bertegas lagi, masa kita harus mengambil orang di luar partai politik? Itu sebenarnya yang menjadi konsep awal dari kita bergabung dalam KIB. Jadi kalau masih ada yang mengatakan KIB berpotensi untuk bubar dan lain-lain, itu karena mereka tidak senang karena kita lebih dulu. Jokowi, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, hingga Andika Perkasa ramaikan malam puncak HUT ke-58 Partai Golkar.
Dalam rangka Malam Puncak HUT ke-58 Partai Golkar pada 21 Oktober hari ini, Golkar akan menghadirkan sejumlah tokoh penting, mulai dari kepala daerah hingga presiden. Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dijadwalkan hadir di Malam Puncak HUT ke-58 Partai Golkar malam ini. Informasi kehadiran Ridwan Kamil dikonfirmasi langsung oleh Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Aceh Hasan Syadzili. Iya, sejumlah gubernur akan hadir. Kami mengundang Pak Ridwan Kamil, kata Asi saat dihubungi. Sementara itu, kehadiran Jenderal Andika ke acara Malam Puncak nanti dibenarkan oleh Ketua Penyelenggara HUT ke-58 Partai Golkar, Maman Abdurrahman. Iya, kita mengundang Pak Andika karena kapasitas beliau sebagai Panglima TNI, kata Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Barat itu. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan Presiden Jokowi dan Ganjar juga akan memeriahkan acara. Jam 7 malam insya Allah Pak Presiden hadir ya. Kita juga mengundang hampir berapa ribu orang yang datang ke tempat ini, ujar Doli di G-Expo Kemayoran Jakarta pada Kamis. Ya, kita undang semua, Ganjar. Siapa yang datang dan yang enggak bisa datang itu saya enggak tahu. Itu panitia yang ngurus, kata dia. Adapun acara puncak HUT ke-58 Golkar hari ini akan berlangsung sejak pukul 15.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat di Hall G-Expo Kemayoran Jakarta. Selain diramaikan oleh sejumlah tokoh penting, acara ini juga akan dimeriahkan oleh Festival Gerobak Kuning Nusantara. Ya, konsepnya mengenai Golkar membangun untuk semua, kata Maman. Meski usung Anies Baswedan, Jokowi tidak akan berani amputasi Nasdem. Presiden Joko Widodo diyakini tidak akan berani mengamputasi Partai Nasdem meski sudah mendeklarasikan Anies Baswedan dijadikan backpers dan dekat dengan Demokrat. Pandangan itu disampaikan Direktorat Eksekutif Indonesia Political Opinions atau IPO, Dedi Kurniasyah kepada kantor berita politik. Menurut Dedi, dalam dunia politik sangat normal ada adegan privat yang berkorelasi terhadap dinamika politik. Ia mencontohkan peristiwa politik duduk satu mejanya antara Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY bersama dengan JK dan Surya Paloh. Karena keputusan politik banyak yang dihasilkan dari pertemuan non-formal, seperti yang ditampakkan oleh Surya Paloh, JK, SBY, Anies, dan AHY. Demikian kata Dedi. Selama ini, dikatakan Dedi, hubungan privat yang sering ditunjukkan Surya Paloh ini bisa menunjukkan dua hal. Ia dekat secara personal pada kolega elit politiknya, dan ini akan dianggap sebagai hubungan menuju kontestasi Pilpres tahun 2024. Dan kedua, ini sinyal pada koalisi seberang, utamanya yang mulai gencar serang Nasdem, bahwa SP atau Surya Paloh tidak bisa didekte oleh siapapun, pungkasnya. Namun demikian, Dedi menyarankan agar Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB segera berani dalam mengusung capres. Artinya, Paloh tetap loyal pada Presiden sebagai mitra kerja, dan Jokowi pun rasanya tidak akan berani mengamputasi Nasdem dari kabinet, pungkasnya.